Oke. Dan di Organa sendiri belum ada bantuan langsung seperti misalnya pengurangan 50% isi bensin yang gitu-gitu belum didapetin Pak oleh angkutan umum transportasi? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah kalau janji Presiden soal pelunakan pembayaran cicilan kendaraan itu terjadi juga Pak di pengusaha sejauh ini? Ya itu kan stimulus mengenai rescheduling pengusaha angkutan umum yang mengalami problem dengan pihak lembaga keuangan bank atau leasing gitu ya. Ya itu kan stimulus yang sudah ditindaklanjuti oleh OJK ya kan. Nah, kami juga sedang berupaya untuk di sana. Tapi ini kan situasi semua, bukan hanya transportasi yang menghadapi situasi seperti ini. Semua jenis industri dan semua usaha-usaha kecuali yang berkaitan sama kesehatan ya, kita semua terpuruk. Bahkan mal-mal pun sudah tidak beroperasi lagi kan. Nah, itu kita lihat di sini. Oke. Nah ini dengan peraturan terakhir juga yang dibuat oleh Presiden, larangan untuk mudik di masa Lebaran ini, apakah mencapai titik nol dari transportasi darat, Mbak? Dari awal, khususnya Organda DKI ya bersama dengan Organda Pusat, kita itu sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Ya, nah makanya pada saat akhir Maret saya diberitahu oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyampaikan bahwa hasil rapat koordinasi antara Disub DKI dan Dirjen Perhubungan Darat beserta Kepala BPTJ karena melihat begitu sensitifnya dan begitu masifnya penyebaran virus corona di wilayah Jabodetabek, diputuskanlah kita akan stop operasional seluruh angkutan umum di wilayah Jabodetabek selama 2 minggu. Nah, pada saat didiskusikan sama saya nyatakan waktu itu sama Pak Kadis, saya setuju, saya akan backup. Kita harus clearkan, kita harus jernihkan wilayah Jabodetabek, gitu loh, ya kan? Sehingga itu waktu tanggal 30. Dan saya minta kepada Kadisub, kalau gitu tolong buatkan surat edaran kepada Organda, gitu, ya kan? Supaya saya bisa sosialisasikan langsung, saya koordinasikan langsung dengan seluruh anggota saya, seluruh operator. Nah, pada tanggal 30 Maret itu diberikanlah surat edaran itu kepada saya langsung action ya ke seluruh operator. Nah, tetapi kemudian sorenya itu diberitahu, ya kan? Sementara dipending karena Menko yang kebetulan jadi Menhub ad interim tidak setuju karena belum dilakukan kajian secara ekonomi, sehingga saya waktu itu bereaksi. Saya bilang, ini sudah menyangkut kesehatan masyarakat, ini sudah menyangkut nyawa rakyat Indonesia, ya kan? Jadi tidak perlu kajian-kajian ekonomi. Ini persoalan bukan persoalan ringan ini. Karena musuh yang dihadapi corona ini kan tidak terlihat. Sehingga saya mempertanyakan kebijakan Luhut. Kenapa perlu pakai kajian ekonomi lagi? Masalah yang menyangkut dengan kesehatan dan jiwa rakyat. Ya, nah itu. Sehingga waktu itu pending lah. Akhirnya juga keputusan Presiden itu dibuat untuk menyerahkan kepada Menkes. Ya, ini saya tambahkan, barulah Menkes kemudian buat surat. Baru DKI buat surat kepada Menkes, terbit persetujuan Menkes masalah PSBB untuk DKI, diikuti oleh wilayah Bodetabek, begitu loh. Oke, Pak, saya juga penasaran nih dengan nasib para supir-supir angkutan umum dengan kondisi ini, bagaimana sopir-sopir itu bertahan dari sisi kehidupan ekonomi ya Pak? Ya, ini kalau awak angkutan umum sudah menangis, ya. Sudah menjerit. Karena terus terang memang ada pemerintah pusat melakukan satu
bantuan BLT yang itu kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian teknisnya, ya kan, sebesar 600.000 total per bulan, dan itu per akan bulan, diberikan ya? setelah dilakukan training lah, semacam pencerahan tentang bahayanya COVID-19 ini, baru mereka diberikan. Tetapi ini jumlah juga masih terbatas. Sementara kalau kita bicara DKI aja itu, awak angkutan umum ini totalnya ada 170.000, Mas. Oke, terakhir Pak Safruhan, apa harapan Bapak selaku Ketua Organda DKI mewakili para pengusaha dan juga para pekerja ya, khususnya seperti driver ataupun kenek gitu Pak, di masa pandemi yang belum jelas juga sampai kapan nih ujungnya nih Pak? Yang pertama tentunya kita berharap COVID-19 ini segera berakhir dari wilayah Indonesia lah, khususnya Jakarta, supaya kegiatan sosial dan ekonomi bisa bergerak kembali. Kemudian kami juga mengharapkan perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bisa membackup bagaimana supaya industri transportasi ini bisa bangkit. Nah, stimulus-stimulus apa yang bisa diberikan kepada pengusaha angkutan supaya benar-benar bisa membangkitkan semangat lagi para pengusaha angkutan umum untuk bersama-sama memajukan perekonomian kita Indonesia. Jangan lupa bahwa sektor transportasi ini salah satu sektor yang begitu banyak menyerap tenaga kerja, lebih-lebih yang tenaga kerja informal. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Patra. Sama-sama kita jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita berharap pandemi Corona COVID-19 ini berakhir dari wilayah Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Safruhan. Terima kasih pemirsa Generasi Mecin. Jangan kemana-mana dulu. Abis ini saya mau kontak juga teman lama saya yang sekarang tinggal di New York. Saya pengen tahu juga kondisi di kota sebesar New York. Apakah kondisinya sama seperti di Jakarta, sama yang seperti kita alami. Jadi tetap di Generasi Mecin. Pak Safruhan, terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga permasalahannya cepat selesai, Pak. Amin.